Kembali, narkoba jenis baru masuk dan ditemukan di Indonesia. Januari 2017, Polda Metro Jaya merilis 10,5 kg narkotika jenis tembakau gorila. Temuan narkoba sintetis lainnya yaitu narkoba cair atau Blue Sapphire yang berasal dari Tiongkok. BNN dan Bea Cukai menangkap pelaku pengedar di Terminal Bandara Soekarno-Hatta pada 17 dan 18 Januari lalu. Narkotika ini mengandung zat kimia 4-klorometkatinone. Tak hanya berhenti di situ, baru-baru ini BNN kembali temukan narkoba jenis baru yang mirip dengan sabu. Namun jenis narkoba ini masih dalam penelusuran pihak BNN. Indonesia menjadi salah satu negara tempat pengedaran dan penggunaan narkoba terjadi dalam jumlah yang besar. Bahkan kasus narkoba sendiri di Indonesia itu selalu meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2011 sebanyak lebih 19.000 kasus terjadi di Indonesia dan puncaknya pada tahun 2015 di mana 27.000 lebih kasus tercatat di BNN terjadi dalam golongan narkotika. Dan hal ini meningkat sebanyak 23,58% jika dibanding pada tahun 2014 sekaligus menjadi catatan terbesar sepanjang rentang tahun 2011 hingga 2015. Produsen narkoba terus berkreasi menciptakan beragam jenis baru. Dapat memberikan efek yang cepat serta harga yang murah, membuat perkembangan narkoba begitu mudah. Dari berkembangnya jenis narkoba baru ya, di dunia ini ada 655 jenis baru. Sudah masuk di Indonesia ini 53 perkembangannya sekarang terakhir. 53 ini baru 46 yang bisa dikonstruksikan hukum. Dari semua jenis, narkoba baru masuk dalam narkoba sintetis. Narkoba gorila misalnya diduga merupakan tembakau yang dicampur zat kimia. Dibuat secara sintesis hingga menyerupai tembakau alami. Harganya yang murah serta efek yang mirip ganja membuat tembakau gorila banyak diminati kalangan muda. Sintetis memang diharapkan punya efek yang sama, mencari rasa nyaman. Namun efek yang didapat dari yang ganja sintetis seperti gorila, Hanoman, Ganesha, dan lain-lain, itu cepat sekali. Di zaman modern seperti saat ini, banyak sekali cara untuk mengedarkan dan bermacam-macam narkoba. Nah, namun sayangnya justru kelompok usia muda seperti yang berada di sekitar saya ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum ataupun bandar narkoba untuk membagi-bagikan barang haram tersebut. Untuk itu saya penasaran untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana sih cara mereka mengedarkan narkoba-narkoba jenis baru ini. Belakangan, vape yang saat ini tengah digandrungi anak muda Indonesia menjadi target perhatian penegak hukum. Dicurigai, vape juga menjadi sarana penyebaran narkoba cair. Saya pun mencoba mencari tahu ke salah satu toko vape di Jakarta. Memang tak dipungkiri, nyatanya banyak pengguna vape yang mulai mencari narkoba cair atau Blue Sapphire. Di toko sendiri sering banyak yang nanyain ini bisa dipakai buat narkoba jenis ini. Ada yang nanya bisa nggak sih mas dipakai narkoba jenis ini atau jenis ini, banyak, tapi kita selalu melarang. Tanpa disadari pemakaian narkoba sintesis sama berbahayanya dengan narkoba jenis lain yang selama ini dikenal. Semakin sering pemakaian, efek yang terasa semakin berkurang. Para pengguna akan terus menambah dosis pemakaiannya hingga akhirnya dampak yang paling ditakutkan terjadi. Mulai dari gangguan jiwa hingga kematian. Berbagai upaya pengawasan dan pencegahan peredaran narkoba di Indonesia dilakukan BNN dan pemerintah. Razia-razia narkoba semakin gencar dilakukan. Namun tentu saja, pemberantasan narkoba bukan hanya tugas pemerintah. Terlebih belum ada hukum atau undang-undang yang mengatur narkoba jenis baru. Masyarakat diimbau berperan aktif dalam penanggulangan narkoba minimal di lingkungan masing-masing. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dinilai perlu terus ditingkatkan. Afilaria, Galuh Rahmat melaporkan untuk NET.